ini bukannya Sari sok kecantikan gitu ya teman-teman, tapi bener Sari pernah menjalani hubungan dengan 7 cowok bule ganteng teman-teman. Ibunya itu dulu suka menggugurkan janinnya, jadi ada 6 janin digugurkan sama ibunya, dan salah satunya Sari. Jadi seandainya Sari tidak digugurkan, seharusnya Sari menjadi kakak dari sahabat Sari ini, ya. Dan kalau Sari tidak mungkin digugurkan sama ibunya, Sari akan menjadi sepupunya si A ini, yang mendiang, yang meninggal ini teman-teman. Jadi sepupunya gitu. Yanti Kumala Sari. Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel aku Yanti Kumalasari. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak karena teman-teman udah nonton video aku sebelumnya yang menceritakan tentang kisah past life aku sebagai seorang pelacur di zaman perang. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video aku, teman-teman bisa cari ya di channel aku ini. Dan di kesempatan video episode kali ini aku masih akan menceritakan kisah romansa romantika aku yang itu dibalut dengan kisah past life atau kehidupan masa lampau. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, and share video aku supaya setiap video yang Sari buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya dan membawa manfaat bagi semua makhluk. Oke. Mungkin ada yang bertanya sama Sari, Sari kok belakangan ini jadi playgirl sih? Terus kok cowok-cowoknya Sari kok banyak banget gitu habis bercerai gitu ya? Nah, jadi kali ini Sari akan menjelaskan dalam video ini kenapa Sari seperti itu. Oke, jadi sebelumnya Sari ingin bercerita bahwa setelah Sari memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami, Sari itu bermain dating apps. Jadi ada satu dating apps yang Sari main dan itu juga ada orang-orang dari berbagai negara, tapi ada juga Indonesia. Tapi di situ Sari filter, Sari saring, Sari hanya ingin chatting dan ngobrol dengan orang-orang atau cowok-cowok dari Eropa seperti Italia, Prancis, Romania, London. Jadi mungkin hanya 4 itu yang Sari sortir. Dan mungkin ada sih orang-orang lokal kita, orang-orang Indonesia yang banyak banget chat aku ya di DM gitu, di apps-nya. Tapi aku abaikan karena supaya aku bisa lebih menyaring dan lebih fokus aja untuk memilih cowok-cowok mana yang ingin Sari ajak komunikasi. Dan setelah itu juga Sari juga ada juga secret admirer Sari juga yang mungkin pernah nembak Sari, ada 4 orang gitu, tapi Sari belum bisa kasih jawaban yes ke mereka. Jadi mohon maaf sebelumnya buat teman-teman yang mungkin jadi secret admirer-nya Sari ya. Dan Sari pernah juga berpacaran dengan, ini bukannya Sari sok kecantikan gitu ya teman-teman, tapi bener Sari pernah menjalani hubungan dengan 7 cowok bule ganteng teman-teman dari dating apps itu. Nah, jadi kenapa sih ceritanya Sari bisa sampai menjalani hubungan dengan 7 cowok ini? Mungkin ini jadi pertanyaan teman-teman semua ya. Terus bertanya, apakah kok Sari sekarang jadi kayak playgirl gitu, terus kok banyak banget cowoknya habis bercerai itu. Nah, jadi sebenarnya awalnya Sari baru punya satu ya, ada satu pacar dari Prancis waktu itu. Nah, jadi ketika menjalin hubungan itu semakin dekat, terus Sari merasa
ada kayak kurang serk aja di diri dia. Jadi sama ketika Sari memelihara kelinci-kelinci ya. Jadi Sari pernah pelihara kelinci itu banyak, sampai mungkin 5 gitu ya. Karena kenapa? Karena Sari merasa di dalam diri satu kelinci ini Sari merasa tidak puas, sehingga Sari membeli kelinci-kelinci yang lainnya untuk membuat itu semua menjadi sempurna di hati Sari gitu. Nah, jadi sehingga banyak kelinci yang Sari pelihara. Tapi ketika suatu hari Sari bertemu dengan satu kelinci ini yang terakhir, sekarang Sari kan punya 2 kelinci, betina dan jantan, suami istri nih mereka. Nah, si jantan ini Sari tuh sayang banget karena dia ini cukup jinak menurut Sari, dan dia so perfect banget sesuai yang Sari inginkan. Jadi Sari berpikir Sari hanya punya satu kelinci, dia aja, si jantan ini aja pun cukup gitu, tidak perlu memelihara banyak-banyak seperti yang lalu-lalu. Nah, jadi sama seperti Sari memilih cowok-cowok juga ya. Apalagi teman-teman perlu ketahui, Sari itu bermain dating apps, pacaran di dating apps. Kita nggak tahu mukanya kayak apa, orangnya seperti apa, dia di sana bagaimana kehidupannya, ada pasangan atau enggak, jangan ada istri juga gitu kan, kita nggak tahu ya. Sama seperti kita kalau mau beli barang online di Shopee, misalnya kita pengen beli satu barang, terus ketika kita lihat barang ini kita serap, tapi kok harganya nggak masuk gitu ya, akhirnya kita ke toko lain gitu, ke toko lain yang kurang lebih barangnya serupa, terus kita serap, terus kita tapi juga melihat ada kekurangannya, kayak ih kok komennya kurang bagus ya gitu, bintangnya, ratingnya kurang bagus nih, terus kita cari lagi yang lain. Nah, jadi sama seperti ini juga. Jadi sebenarnya bukan jadi ban serep atau ban cadangan, bukan seperti itu, tetapi Sari lebih membuat diri Sari ini lebih berhati-hati dan selektif. Karena terus terang memang Sari ini setelah bercerai, tentu aja Sari ingin menemukan seseorang lagi dalam hidup Sari untuk menemani kehidupan Sari, karena mengingat umur Sari sekarang udah nggak muda lagi ya, mungkin wajahnya aja masih kawaii, tapi umurnya udah nggak muda lagi teman-teman ya. Nah, jadi Sari mau membuat diri Sari itu lebih selektif lagi, tidak mau lagi salah pilih gitu ya, karena kepepet, karena umur dan lain sebagainya, atau karena dia menggebu-gebu gitu ya. Tapi Sari ingin lebih melihat ke karakternya. Jadi kenapa Sari itu bisa sampai beberapa cowok. Jadi ketika kita chat, terus udah gitu kita merasa saling cocok, saling nyaman gitu ya, tapi ya cocok secara chat gitu ya. Akhirnya ya nggak berapa lama kejadian begitu aja terjadi, dan kita jadi menjalin satu status dan hubungan, jadi girlfriend and boyfriend gitu teman-teman. Nah, jadi akhirnya Sari punya pacar pertama yang Prancis ini, terus Sari kayak merasa kurang serk, akhirnya Sari coba cari lagi gitu ya. Pacar kedua Sari kalau nggak salah itu orang Skotlandia. Orang Skotlandia ini dia tapi aslinya Portugal, tapi tinggal di Skotlandia di UK. Lalu setelah itu Sari bertemu lagi dengan seseorang yang ganteng banget. Jadi semua cowok-cowok bule Sari ini ganteng-ganteng teman-teman ya. Dan yang ini yang paling ganteng teman-teman, yaitu cowok dari Romania. Dia itu wajahnya benar-benar charming banget gitu ya. Dan baik juga, semua cowok-cowok Sari ini baik-baik, kecuali ada satu scammer, nanti akan Sari cerita. Nah, jadi yang ketiga ini cowok Romania. Lalu ada lagi yang keempat cowok London dari UK, tapi dia asalnya dari Greek atau Yunani itu teman-teman. Nah, saya akan ceritakan satu persatu ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu selain itu ada pacar yang kelima. Pacar yang kelima ini orang Prancis teman-teman. Orang Prancis ini dia tapi asli Timur Tengah dia ya, jadi bukan asli Prancis. Nah, yang pada akhirnya yang kelima ini Sari akhirnya awet sama dia sampai sekarang teman-teman ya, tapi nggak tahu nanti masa depan gimana, pokoknya sama dia ini berbeda banget dan awet. Nah, lalu yang keenam, Sari pernah jalan hubungan dengan cowok ganteng juga dan seksi banget menurut Sari. Dia cowok Jerman ya, tinggal di London tapi. Nah, tetapi yang pada akhirnya dia ini adalah scammer. Dia bukan akun asli, dia akun fake, dan dia adalah scammer. Tapi Sari beruntung juga bisa mendapatkan pengalaman seperti itu, karena Sari nggak sampai terjerumus, karena selalu ada pelindung Sari, ada karma baik, sehingga Sari tidak sampai terjerumus ke dalam
penipuan uang gitu ya dari scammer ini, dan sudah keburu ketahuan sama Sari gitu ya, jadi aman. Tapi itu jadi pengalaman yang baik buat Sari. Jadi kira-kira begitu. Dan yang ketujuh ini adalah cowok dari Prancis juga, dan kita cocok karena kita ngobrolin soal kelinci. Dia punya satu kelinci dan kita sering berbagi tips kelinci sama dia gitu, dan orangnya sangat welcome, baik, ya pokoknya semuanya baik. Nah, jadi tujuh totalnya, dan tiga cowok Prancis, yang lainnya dari Eropa lain, satu yang scammer ya, dan ada dua yang Sari putusin. Tentu aja yang scammer satu yang Sari putusin, dan yang Skotlandia ini ya sempet juga tengkar kecil-kecil. Nah, yang sama Skotlandia ini unik karena dari awal dia tuh kan ngejar-ngejar Sari gitu ya, terus pede gitu bahwa kita akan bersama menikah, semuanya juga pede. Jadi semua cowok-cowok bule Sari ini tujuh-tujuhnya itu pede ya, tetapi hanya satu yang kelima ini, yang orang Prancis tapi tinggal di Timur Tengah ini, dia yang paling berbeda. Dia tidak sekonyong-konyong pingin menikahi Sari secara langsung, dan ya pokoknya seperti cowok-cowok yang lainnya ngejar-ngejar, ngebet gitu ya. Dia nggak kayak gitu, santai aja dia. Nah, makanya awal-awal Sari biasa-biasa aja juga sama dia, menganggap kayak temen lah gitu ya, tapi dekat. Nah, jadi keenam-enamnya ini tuh semuanya sama-sama ngejar, terus pengen dapetin Sari sebagai istrinya, karena mereka melihat cewek Indonesia itu menarik. Selain badannya mungil, udah gitu kulitnya sawo matang seperti Sari ya. Jadi mereka menganggap Sari ini seksi dan cantik buat mereka dan menarik gitu. Jadi cowok-cowok bule ini seperti itu karakternya ya. Jadi mereka sangat terburu-buru sekali dalam hal hubungan seperti itu. Mereka bisa mengungkapkan isi hatinya secara cepat gitu. Tetapi untuk hubungan jangka panjang lebih lanjut belum tentu, karena Sari mengalami ada timingnya di mana ketika kita mulai merasa hubungan itu semakin menjauh, ketika chatting mulai berkurang intensitasnya, semakin berkurang dan menghilang, teman-teman. Nah, that's why yang kelima tadi ini Sari awet, karena hubungan kita, chatting kita sampai sekarang masih intens, cuma dia doang. Nah, jadi tadi cowok Skotlandia kita deket banget, dan dia itu dari awal Sari udah bilang ke dia, Sari udah punya insting bahwa hubungan kita ini tidak bisa berjalan baik. Jadi Sari nggak berani punya perasaan lebih jauh sama dia, karena Sari bisa melihat di kehidupan masa lampau saya dengan dia itu tidak berjalan baik, tidak berjalan mulus, dan banyak pertengkaran. Begitu juga di kehidupan saat ini, kita juga banyak salah persepsi, misunderstanding kayak gitu, walaupun orangnya baik. Nah, jadi ini salah satu yang Sari putusin juga pada akhirnya, selain si scammer ini. Nah, lalu setelah itu yang orang Romania. Orang Romania ini dia sangat polos orangnya, terus suka sport, terus tinggi, ganteng lah ya pokoknya ya. Tapi kita sampai sekarang sih belum bilang putus atau gimana, enggak. Pokoknya terakhir yang Sari tahu, dia bilang tuh kerja di Jerman, dan di sana untuk dapetin internet agak susah dan mahal di sana. Jadi terakhir kali dia bilang kerja di sana, dan sudah kayak putus koneksi aja gitu sama dia. Dan tapi sebelumnya kita pernah video call, terus udah gitu ngobrol, tapi nggak lama, paling lama mungkin setengah jam gitu. Dan isi obrolannya itu kayak ya sebatas saling memuji, you are handsome, you are beautiful, kayak gitu. Jadi hanya kayak sebatas basa-basi. Sari pernah mencoba pingin menceritakan diri Sari yang sebenar-benarnya, yang seutuhnya, jati diri Sari. Pernah pas lagi video call itu, tapi kayak mulut itu nggak bisa ngucap gitu, kayak tenggorokan itu kayak terkunci, nggak bisa gitu pokoknya. Nah, dan itu Sari tahu bahwa kalau begitu ini tidak bisa dipaksakan memang. Jadi ya udah, pas dia menghilang, Sari biasa-biasa aja, walaupun ganteng banget ya teman-teman. Nah, lalu sama cowok London ini, dia ini orangnya ya cukup dewasa, cukup matang, karena umurnya beda 6 tahun sama Sari, di atas Sari, dan dia jabatannya manajer juga di kantornya.
Terus dia juga waktu pertama kali kenalan tuh dia memamerkan yang dia punya, kayak dia bilang dia punya rumah, udah punya rumah. Terus ketika dia foto jalanan lagi macet tapi kelihatan setir mobilnya itu BMW gitu teman-teman. Nah jadi cukup mapan lah ya, cukup mapan. Sempat video call juga, ya paling lama video call paling setengah jam, sejam, misalnya lupa pokoknya. Tapi kita video call itu juga sama, kita ngomongin daily activity, ngomongin kesukaan, hobi, tapi nggak bisa ngomongin diri kita yang sesungguhnya. Karena terus terang ya, Sari merasa diri Sari itu cukup complicated sebagai seorang spiritual. Sari itu complicated teman-teman. Sebagai seorang yang punya something ability, Sari agak cukup susah untuk dimengerti buat orang-orang biasa atau orang kebanyakan sebenarnya. Jadi Sari sangat selektif. Nah, dia juga kurang bisa memahami. Lalu juga yang cowok kelima ini mungkin next time akan Sari ceritakan lah ya, tapi nggak sekarang atau mungkin nggak dalam waktu dekat, karena kita masih mencari tahu apakah dia the right guy. Nah pokoknya yang kelima ini sangat unik gitu ya. Dia intinya dia berbeda dari yang lain. Kalau yang lain mungkin waktu pertama kali kenalan dia melihat bodinya Sari, wajahnya Sari yang cantik, seksi dan lain sebagainya. Tapi dia enggak. Pertama kali dia melihat Sari adalah dia melihat pancaran auranya Sari. Dan kebetulan ketika kita kenalan, karena dia menyatakan dirinya dia seorang spiritual, langsung Sari mengeluarkan lah ya ability Sari. Sari melihat dia secara aura, cakra-cakranya, karakternya, sehingga dia merasa Sari bisa mengerti dia. Dan dia merasa Sari itu kayak mataharinya dia, kayak sunshine-nya dia gitu ya. Jadi dia berbeda, dia tidak melihat Sari dari penampilan, tapi dari hati Sari gitu. Makanya dia sangat berbeda, dia orangnya sangat sopan sekali. Nah lalu cowok yang Jerman ini teman-teman, yang scammer ini nggak perlu dicerita lah ya, emang orangnya sih keren, seksi dan juga ganteng juga gitu ya, dan menggoda gitu ya, tapi nggak perlu diceritain lah ya. Pokoknya intinya terakhirnya dia tuh scammer dan game over lah ya. Nah lalu yang ketujuh ini tadi aku bilang cowok Prancis, dia punya kelinci. Kita berbagi tips, berbagi sharing tentang aktivitas kelinci kita gitu ya. Jadi Sari suka panggil dia tuh kayak Daddy Rabbit gitu. Terus dia panggil Sari Mami Rabbit gitu. Jadi ya lucu lah ya kayak gitu. Jadi hubungannya sebatas ya lucu-lucuan kayak gitu, deket sama dia. Nah, tapi yang Sari mau ceritain kali ini hubungan past life-nya adalah dengan cowok yang pertama ini, yang Perancis ini teman-teman. Dia asli Perancis. Nah, dan dia ini beda 10 tahun lebih muda daripada Sari. Jadi kalau Sari waktu itu tuh umur 35, dia tuh umur 25. Jadi katakanlah kayak berondong gitu ya. Tapi dalam kamusnya Sari tuh nggak pernah punya kepikiran pengen pacaran sama cowok yang umurnya lebih muda, apalagi jauh daripada Sari. Nggak ada dalam kamus Sari. Tetapi kenapa Sari bisa nyaman, cukup nyaman lah ya sama dia ya, dengan perhatiannya, caringnya, so sweetnya, romantiknya gitu. Karena bagi cowok-cowok western itu, umur yang muda itu mereka memiliki pikiran yang matang dan juga punya open minded juga gitu. Jadi walaupun umur yang muda tapi mereka cukup dewasa gitu buat Sari ya. Termasuk si pacar Sari yang pertama ini, yang Prancis. Kita kasih inisial dia B lah ya, kita kasih inisial dia B namanya. Nah, jadi ketika menjalin hubungan sama dia nyaman, Sari juga melihat past life-nya dia itu seorang angel sebenarnya, tapi dia pernah jatuh di alam demon, di alam asura atau alam makhluk alam bawah gitulah ya. Karena mungkin kesalahan atau karena kemarahannya, kurang lebih seperti itu. Jadi Sari tuh kayak berhubungan sama dia, kayak berhutang budi sama dia, tuh kayak pengen menyelamatkan dia gitu ya. Jadi kayak ada dorongan dari dalam hati entah gimana, kayak pengen menyelamatkan dia dari perasaan keterpurukannya. Karena memang di kehidupan ini, anak ini tuh walaupun so sweet seperti itu, tapi dia punya sisi gelap, Jadi kadang-kadang dia suka bermimpi buruk, katanya suka punya nightmare gitu. Dia punya mimpi buruk tentang kayak pembunuhan, kejahatan, tentang iblis gitu. Dia suka bermimpi seperti itu. Nah jadi
berkali-kali dia bertanya sama Sari, sebenarnya apa sih tujuan Sari itu hadir buat hidup dia? Apakah untuk mengingatkan dia itu siapa, atau untuk mungkin membuat dia tuh menjadi lebih baik? Sebenarnya apa sih? Jadi dia tuh kayak penasaran gitu loh sama Sari. Dan memang Sari tahu juga bahwa kita bertemu ini karena ada satu maksud memang. Dan memang Sari menyadari maksudnya adalah supaya Sari bisa membayar karma Sari juga sama dia, mungkin ya, karena Sari waktu itu terus dia jatuh ke alam menderita, ke alam bawah itu. Dan sekarang jiwanya itu kayak half gitu, antara angel dan demon gitu, jadi kayak half gitu, dan kayak di persimpangan anaknya. Dan keterpurukannya itu adalah ketika dia itu sering berdiam di dalam kamarnya. Waktu itu pernah dia nggak kontak Sari selama 11 hari, dan katanya dia cuma di kamar, duduk, bengong, tidur. Dan kalau tidur itu bisa kadang 18 jam baru chat Sari ya, setelah dia tidur terakhir chat Sari 18 jam, atau kadang bisa tidur seharian. Pokoknya gaya hidupnya kurang bagus ya. Dia juga baru putus kerja juga, jadi dia belum dapat kerja lagi. Biasalah kalau cowok mungkin nggak kerja pikirannya uring-uringan seperti itu. Nah jadi singkat cerita, Sari itu kan suka curhat sama sahabat Sari. Jadi sahabat Sari ini dia itu memang lahir di kehidupan ini di Eropa teman-teman. Dan dia juga berdarah India, darah Chinese juga. Jadi pokoknya Sari merasa tepat lah curhat sama beliau, karena beliau bisa memahami karakteristik orang-orang bule gitu ya. Termasuk Sari cerita tentang si inisial B ini ke dia. Sari cerita tentang dia, dan Sari kasih fotonya juga ke sahabat Sari. Dan sahabat Sari tuh kayak surprise gitu, katanya kok ini fotonya mirip kayak sepupu aku ya gitu. Terus Sari bilang, masa sih? Kata dia, iya kayak sepupu aku. Nanti ya kalau aku udah bongkar-bongkar tuh lemari almarhum mama aku akan kasih fotonya deh ke kamu. Mirip mereka. Nah oke, jadi ketika ngobrol-ngobrol itu akhirnya teman Sari cerita besokannya. Teman Sari cerita besokannya menceritakan tentang sepupunya ini yang sudah meninggal teman-teman ya. Jadi sepupunya ini yang dia bilang mirip dengan pacar Sari yang inisial B ini, sepupunya ini sudah meninggal teman-teman. Dan dia baru bercerita bahwa dia habis melakukan meditasi yang deep dan khusyuk. Dia mendapatkan bimbingan ruh, mendapatkan petunjuk bahwa pacar Sari ini merupakan reinkarnasi dari sepupunya dia yang sudah meninggal, yang inisialnya A, kita katakanlah A inisialnya. Nah jadi dia tuh sama sepupunya itu kan sama-sama hidup di Eropa dulu ya, karena mereka kan sama-sama orang Eropa sebenarnya ya. Dan sepupunya ini juga orang orang Australia. Jadi mereka ini pernah tinggal di Australia. Jadi sepupuannya ini, teman Sari orang Eropa, tapi pernah tinggal di Australia bareng si sepupunya ini. Nah jadi dia orang Australia teman-teman. Nah jadi si A ini tuh sangat dekat sama sahabatnya Sari di kehidupan saat ini ya. Di kehidupan saat ini kan sahabatnya Sari bertemu dengan si A ini. Dan si sahabat Sari ini juga dekat sama si A. Jadi mereka sebagai saudara sepupuan, mereka tuh dekat teman-teman. Nah, jadi sahabat Sari cerita bahwa kematiannya ini disebabkan karena kecelakaan mobil. Waktu itu dia baru habis dugem, terus juga mabuk-mabukan. Papanya ngotot suruh dia itu pulang saat lagi mabuk seperti itu. Nah kayak Sari lah ya, Sari kalau lagi ngantuk nyetir tuh bener-bener nggak konsen teman-teman. Dan Sari terpaksa ambil waktu untuk istirahat dulu sampai benar-benar melek, baru Sari nyetir lagi gitu ya biasanya. Nah ini apalagi mabok terus bawa mobil, ya kecelakaan lah ya. Akhirnya kecelakaannya juga di depan rumahnya, dan itu nabrak tiang katanya. Dan itu sampai masuk berita waktu itu katanya, si A ini yang meninggal sepupunya. Dan ini membuat orang tuanya panik, sedih, dan lain-lain, karena dia anak satu-satunya, anak tunggal. Jadi si anak ini merupakan seorang bangsawan ya, jadi lumayan berada orang tuanya.
orang tuanya juga punya style, itu style bangsawan. Jadi apapun penuh dengan aturan, makan pun di meja harus benar-benar konsen, mindful, dan nggak boleh dengar musik. Sedangkan dia anaknya ini agak rebel, agak berontak. Ya namanya anak dikekang, lama-lama jadi rebel ya teman-teman ya. Jadi dia rebel dan tetap dia nggak mau dengerin nasihat orang tuanya. Makan di meja masih tetap sambil dengerin Walkman. Zaman dulu kan mungkin masih Walkman ya teman-teman ya. Nah jadi kemana-mana dia bawa Walkman-nya, dan dia dengerin musik-musik dengan musik-musik keras, kayak mungkin musik-musik yang mungkin iramanya dan juga kata-katanya itu kata-kata yang kasar, penuh dengan kekerasan, violence, dan lain sebagainya. Nah terus juga sahabat Sari juga bercerita bahwa si sepupunya ini, dia tuh juga kadang-kadang kalau lagi error dia suka menyendiri juga, suka menyendiri di kamar, nggak ngapa-ngapain, cuman duduk, cuman mondar-mandir di kamar kayak gitu. Dan juga si sepupunya ini juga sama, dari stylenya kayak berantakan gitulah ya, kayak pakaiannya ya apa adanya, rambutnya juga apa adanya, dan dia sukanya party sama temen-temennya di rumah, bikin kemah-kemahan katanya gitu. Dia suka party yang nggak jelas gitu kayak anak-anak gitu. Terus udah gitu dia suka dugem waktu itu. Nah jadi ketika aku dengar ceritanya seperti itu teman-teman, aku merasa kok sama dengan si B ini, si pacar aku yang orang Prancis ini, kok sama ya. Jadi ketika si A ini meninggal, si sepupunya sahabat saya ini meninggal, dia seperti mimpiin sahabat saya. Jadi sahabat saya bermimpi, dalam mimpinya si A ini datang dan dia berkata bahwa sambil tersenyum ya, jadi si almarhum ini mendatangi mimpi teman saya. Dia bilang, kamu gak usah khawatir, saya akan terlahir di Eropa. Jadi kan dia orang Australia ya, dia di Australia, terus dia akan lahir di Eropa katanya. Nah jadi setelah itu nggak selang berapa lama ya, kalau mungkin memang pacar Sari yang Prancis ini yang inisialnya B memang adalah reinkarnasi dari si A ini. Memang umur mereka, kelahiran mereka memang make sense teman-teman. Jadi sekarang dia usia 25, dan semenjak kematian itu mungkin cuma selang 2 atau 3 tahun jeda kosongnya gitu ya untuk dia terlahir lagi, itu jedanya segitu. Dan amazingnya karakter mereka itu sama teman-teman, karakternya sama. Dari kalau dulu kan dia broken home lah ya dengan orang tuanya, dan sekarang dia juga sama orang tuanya juga nggak deket, berontak, kalau makan maunya sendiri, dan kalau makan sukanya sambil dengerin lagu-lagu R&B yang keras juga gitu, yang violence gitu ya teman-teman. Terus dia juga kalau lagi error, dia sukanya menyendiri di kamar, dan dia bilang cuman mondar-mandir, cuman tidur, duduk, tidur, duduk gitu. Paling makan ya. Makan, mandi juga jarang gitu. Jadi benar-benar kayak urak-urakan gitulah ya. Nah, jadi karakternya ini kok bisa sama gitu ya antara si A dengan si B. Nah, terus juga si si B ini, pacar Sari ini juga, Sari merasa dia juga orangnya kayak ya spiritual juga, sebenarnya ada spiritualnya juga ya. Makanya that's why kenapa si A ini ketika dia masih hidup dia juga deket sama sahabat Sari, karena sahabat Sari ini juga seorang spiritual juga gitu ya, dan meditator juga, yogi juga ya, jadi klop gitu. Dan dia juga terus terang ketika dia pacaran sama Sari, di situ dalam kondisi dia tuh terpuruk gitu ya, terpuruk secara jiwanya, secara mentalnya, entah ada inner child apa, pokoknya dia terpuruk. Dan waktu dia nggak kerja, jadi kayak hopeless gitu, dan merasa diri tuh kayak useless, kayak ya pokoknya kayak berkali-kali dia kayak hopeless gitu dah. Dan kayak orang ya, kayak kalau Sari pernah video call sama dia, wajahnya tuh kayak mungkin pucat banget gitulah ya. Jadi kayak begitulah ya teman-teman ya, kayak orang gak ada semangat hidup gitu. Nah jadi mungkin Sari berpikir kehadiran Sari saat itu, walaupun nggak jadi sampai ke pernikahan, hanya sebagai sebagai pacar yang dekat seperti itu, mungkin peran Sari di situ adalah untuk membayar karma Sari, untuk membuat dia jadi lebih baik. Karena
ketika dia berkenalan sama Sari, mulai mengenal Sari, ngobrol-ngobrol, banyak mengetahui tentang past life dan juga spiritual, dia menjadi pribadi yang cukup berubah. Jadi yang tadinya dia merasa hopeless, malas kerja, bahkan dia pernah ngomong dia mau ngerampok aja supaya dapat duit gitu ya, karena dia nggak mau kerja gitu. Dan ini juga pernah diucapkan oleh si A ketika mendiang ini masih hidup, pernah diucapkan kata sahabat Sari, mendiang juga pernah ngucapin seperti itu, saya mau ngerampok aja demi mendapatkan uang. Jadi kok ada dua orang itu yang ngomong hal yang sama, dimana omongan itu Sari nggak pernah temuin di manusia manapun, cuman si B dan teman Sari dengarnya dari si A, yang dimana mereka ini sebenarnya adalah reinkarnasi gitu teman-teman. Bisa sama seperti itu, memorinya masih ke bawah. Nah jadi ketika Sari berpacaran sama dia, dia mulai semangat, akhirnya dia mulai semangat kerja, membuat CV, mulai ngelamar sini situ, dan mulai semangat untuk traveling. Jadi semangat hidupnya mulai tumbuh ketika dia mulai melakukan mungkin traveling. Kan kalau di Eropa itu kita naik train atau kapal kereta api aja itu kita bisa nyampe ke beberapa negara gitu ya, karena di Eropa itu negaranya berdekatan gitu ya. Jadi dari Prancis dia bisa ke Italia, ke Spanyol, ke mana ya, ke Jerman, terus bisa juga ke London. Jadi dia ngiter-ngiter gitu, dan dia hanya sendirian traveling, dan dia suka kayak gitu, suka kesendirian. Dan itu membuat semangat hidupnya mulai bertumbuh ya ketika dia mulai traveling. Nah, jadi Sari merasakan bahwa mungkin kehadiran Sari buat dia itu untuk membuatnya menjadi sedikit lebih baik. Dan yang kedua adalah tujuan mungkin Sari bisa bertemu dia adalah supaya mungkin si sahabat Sari ini bisa mendapatkan informasi tentang si sepupu kesayangannya ini yang meninggal, untuk mendapatkan konfirmasi bahwa dia sudah terlahir lagi dan dia sudah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Walaupun kata teman Sari perubahannya hanya sedikit gitu ya, tapi ya cukup lah, enough lah gitu lah ya. Dengan adanya Sari mungkin bisa sebagai pembuka jalan dia untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah yang terakhir itu kita nggak kontak lagi karena Sari sempat bilang ke dia bahwa Sari nggak bisa jalanin hubungan, sebentar dia ada, sebentar ngilang, sebentar ada, ngilang gitu ya, kan orangnya suka seperti itu, nggak bisa diprediksi ya. Jadi Sari bilang Sari nggak bisa jalanin hubungan yang seperti ini. Terus dia bilang ke Sari, dia bilang, I'm sorry, aku tidak bisa menjadi seseorang yang kamu harapkan gitu, dia bilang, maaf katanya. Nah terus ya habis itu dia nggak berapa lama juga nggak kontak Sari lagi sih gitu ya. Jadi kita udah nggak koneksi lagi. Jadi Sari tuh sama pacar-pacar Sari yang sisa 5 ini, kita tuh nggak bilang putus atau gimana, tapi kayak alam semesta tuh yang menyaring sendirinya, alam semesta yang kayak membubarkan dengan sendirinya dengan smooth, dan akhirnya ya kita menjauh begitu aja gitu, baik mereka maupun Sari, nggak ada yang salah menurut Sari. Jadi ketika Sari menjalani hubungan dengan pacar-pacar Sari 7-7 ini, Sari happy gitu ya, karena ketika menjalani hubungan dengan banyak pacar ini, Sari tidak ada kemelekatan, tidak ada keterikatan malah gitu. Jadi mau dia gimana pun Sari biasa-biasa aja. Mau dia mungkin ada yang lain, atau mungkin dia perlakuannya gimana ke Sari, ngilang atau gimana, Sari biasa-biasa aja. Cuma Sari hanya sekedar ngucap aja gitu. Memang Sari nggak bisa kalau pacar itu sebentar ada, sebentar ngilang, ada ngilang gitu ya, kan gimana gitu ya. Nah jadi Sari seperti itu ya. Jadi jalan alam semesta itu buat Sari begitu luar biasa, kayak diatur sedemikian rupa. Dan kenapa sih Sari bisa langsung pacarin banyak sekaligus seperti itu? Karena Sari pikir nih juga untuk menghemat waktu juga ya teman-teman. Jadi kan kita nggak perlu menjajaki orang demi orang, apalagi di dating apps yang kita nggak tahu mereka itu gimana. Tapi kita bisa langsung mengetahui diri mereka sekaligus gitu dalam satu waktu menurut Sari. Dan juga kenapa sih Sari nggak jadi teman aja, kenapa harus jadi pacar semuanya? Oke, jadi kita hanya akan bisa mengetahui karakter seseorang itu aslinya seperti apa, perlakuannya seperti apa. Kan goal kita mau merit kan goal kita mau jadi
teman hidup di masa depan kita. Nggak mungkin dong kita hanya mungkin mengetahui karakternya hanya dari berteman, karena teman dengan pacar nanti akan jelas berbeda perlakuannya. Karakternya kita nggak akan pernah tahu dia karakternya seperti apa. Jadi untuk mengetahui karakter dia sedalam apa, secinta apa dia sama kita harus terjun, kita harus masuk, kita harus berpacaran sama dia gitu. Jadi hubungannya lebih dari teman. Dan itu Sari lakukan sekaligus gitu teman-teman, untuk menghemat waktu gitu ya. Nah jadi, dan itu memang Sari dari awal Sari udah tahu bahwa nanti alam semesta akan ada jalannya untuk memberikan Sari yang terbaik. Dan akhirnya sekarang Sari menemukan seseorang yang terbaik ini. Dia dari Prancis dan asli orang Timur Tengah. Menurut Sari dia sangat berbeda dari yang lain, dan dimana kita juga memiliki masa lampau, hubungan masa lampau yang begitu dalam, yang sangat dalam dibanding Prancis yang pertama ini teman-teman ya. Kalau tadi Sari memahami kenapa kita nggak bisa menjadi suami istri, karena di kehidupan lampau kita itu mungkin ya hanya sebatas seperti itu. Dan juga mungkin Sari akan ceritakan juga bahwa di kehidupan lampau ya, Sari dengan si inisial A ini, si mendiang yang udah meninggal ini, itu seharusnya menjadi sepupu juga. Jadi ceritanya sahabat Sari dalam meditasinya dia menceritakan bahwa ibunya itu dulu suka menggugurkan janinnya. Jadi ada 6 janin digugurkan sama ibunya, dan salah satunya Sari. Jadi seandainya Sari tidak digugurkan, seharusnya Sari menjadi kakak dari sahabat Sari ini ya. Dan kalau Sari tidak mungkin digugurkan sama ibunya, Sari akan menjadi sepupunya si A ini, yang mendiang, yang meninggal ini teman-teman. Jadi sepupunya gitu. Nah tapi entah gimana alam semesta membuat semua skenario ini sehingga sekarang kita bertemu sebagai pacar hanya sebatas itu teman-teman. Nah jadi sangat lucu ya hubungan karmik itu, sangat lucu. Jadi kita mau berkenalan dengan orang di ujung dunia manapun, kita pasti akan bertemu dengan mereka yang berkarma jodoh sama kita. Kita tidak mungkin bertemu dengan orang-orang yang tidak punya karma jodoh sama kita. Jadi kita tidak perlu takut bertemu dengan siapa dan dengan orang yang bagaimana, karena semuanya itu pasti akan ada karma jodohnya buat kita, dan pasti punya hubungan jodoh sama kita teman-teman. Semuanya udah diatur, waktunya udah diatur sedemikian pasnya. Jadi karya alam semesta itu buat Sari begitu luar biasa, begitu punya makna. Jadi Sari juga bisa memahami kenapa Sari bisa punya karakter mungkin berpacaran dengan 5, 7 pacar bule sekaligus. Itu karena juga ada sangkut pautnya dengan pas live Sari mungkin sebagai seorang pelacur ya, di video sebelumnya yang Sari pernah ceritakan bahwa di past life itu Sari merasakan menjadi bagaimana jadi seorang wanita yang dipuja-puja, dikagumi, dan banyak yang menyukai, dan kita merasa happy, bahagia. Jadi Sari bisa memahami ketika waktu itu di kehidupan lampau Sari sebagai seorang pelacur, juga Sari tidak merasa tertekan, bersalah, atau seperti apa. Sari mungkin menikmati gitu, sama mungkin seperti Sari menikmati hubungan Sari dengan yang lain-lainnya, menikmati gitu, dan tidak terikat. Justru ketika kita tidak terikat dengan satu hubungan itulah kita merasa justru happy. Justru yang Sari alami ketika Sari mulai terikat dengan seseorang ini, Sari merasa kayak ada perasaan yang kayak ada kemelekatan gitu, dan kayak berat untuk berpisah gitu. Jadi sangat berat, justru kita punya satu pasangan, kita fokus di situ, justru itu sangat berat buat Sari teman-teman ya. Mungkin dibawaan dari kehidupan masa lampau Sari. Jadi ketika Sari punya banyak, itu malah tidak menjadi beban, dan itu happy buat Sari. Jadi tidak membuat Sari menjadi melekat. Mau dia gimana pun, Sari tidak ambil pusing gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman sudah mengerti tentang diri Sari, tentang mungkin apa sih yang Sari lakukan selama ini. Nah, semuanya ini balik lagi, ini bukan kuasa Sari, kenapa Sari harus begitu. Mungkin teman-teman mengira Sari seperti playgirl, mungkin itu bukan mau Sari juga, karena memang mungkin waktunya memang pasnya seperti itu. Terus terang Sari nggak pernah melakukan hal seperti itu, berpacaran secara real dengan banyak pria sekaligus, tidak pernah, hanya saat itu aja.
Karena memang saat itu juga terus terang Sari mau memilih siapapun waktu itu satu tidak ada yang srek gitu. Jadi memang timingnya saat itu adalah timingnya untuk Sari mungkin punya banyak pacar, ya Sari jalani. Kadang-kadang kita dalam hidup ini tidak ada benar ataupun salah loh teman-teman. Dalam spiritualitas tidak ada kata benar ataupun salah dalam hal yang kita lakukan. Yang bisa menilai benar atau salah, baik atau buruk itu adalah diri kita sendiri. Kita yang tahu tentang diri kita. Nah, kadang-kadang ada kala mungkin buat teman-teman yang sedang menjalani mungkin 2 atau 3 hubungan dan teman-teman bingung untuk memutuskan. Kalau Sari saranin, teman-teman kalau saat bingung seperti itu tidak perlu memutuskan apapun. Tapi teman-teman jalani aja, jalani dan jalani, tunggu waktu yang pas untuk akhirnya nanti teman-teman waktu dan keadaan, kondisi yang akan membuat teman-teman bisa memilih. Kayak Sari juga, pada akhirnya dari ketujuh cowok-cowok bule ini akhirnya terseleksi oleh alam semesta satu persatu, dari scammer, dari yang nggak cocok, dari yang dia mundur satu persatu, terseleksi tinggal satu sekarang. Nah, jadi buat teman-teman, apapun yang teman-teman mungkin sedang lakukan saat ini, terus teman-teman merasa dijudge oleh sekitar atau merasa dijudge oleh diri sendiri dengan tindakan yang teman-teman lakukan, Sari sarankan supaya teman-teman membebaskan diri teman-teman dari judgement-judgement itu. Ikuti kata hati kalian dan ikuti suara batin kalian kemana kalian harus melangkah. Karena kehidupan kalian tidak sama dengan kehidupan orang lain. Jalani kehidupan kalian sendiri, jalani karma kalian sendiri, dan bertemulah dengan orang-orang dari jodoh karma kalian. Sekian dan terima kasih teman-teman. Semoga acara ini, semoga episode ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bye-bye.